Sekali lagi sangat merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, yang belum tentu kita akan bertemunya di tahun depan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggaransi kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BEN Institute dimanapun berada, saya yakin semua insya Allah saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Ratu Lala Syaila Fikriya. Insya Allah kali ini saya akan membawakan tema-tema Ramadan. Namun kali ini tentunya saya akan membawakan tema yang berjudul Ramadan yang berbeda. Kenapa kemudian saya akan membawakan judul ini? Karena tentulah kita merasakan di tengah wabah COVID-19 ini, kita merasa Ramadan ini sangat berbeda. Sahabat BEN Institute yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu bersedih dengan perbedaan yang terjadi di Ramadan tahun 1441 Hijriah tahun ini. Yang biasanya bulan Ramadan sebelumnya kita isi dengan meramaikan masjid, salat berjamaah, kemudian salat tarawih berjamaah. Di 10 hari terakhir biasanya kita beriktikaf. Kemudian setiap hari banyak sekali undangan buka puasa bersama di masjid, di rumah kawan, saudara, dan sanak famili, dan lain sebagainya. Namun Ramadan kali ini sangat berbeda. Ini sangat menyedihkan kita. Namun jangan khawatir. Bagi siapa yang menjalankan Ramadan sebelumnya dengan hal tersebut, walaupun ia tidak bisa melaksanakan Ramadan kali ini dengan hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana biasa yang dia kerjakan. Jadi yang biasanya salat tarawih di masjid, yang biasa bersilaturahmi, kemudian biasa bertemu dengan orang banyak, menebar kebaikan, yang hari ini kita dibatasi oleh peraturan-peraturan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, insya Allah jangan khawatir. Kita akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana biasa yang kita kerjakan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza maradal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Bukhari. Yang artinya adalah jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, yaitu perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2996. Sahabat BEN Institute yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita patut dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut di bulan Ramadan kali ini, tapi kita akan mendapatkan catatan pahalanya untuk kita karena kebiasaan yang kita lakukan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan kali ini adalah dapat dikatakan Ramadan yang amat sangat spesial karena kondisi seperti ini belum pernah terjadi sepanjang abad ini. Bahkan tidak akan terulang lagi sampai beberapa tahun yang akan datang. Dan kita berdoa jangan sampai ada kemudian nanti virus-virus terbaru lainnya, COVID-19, COVID-20, COVID-25, jangan sampai terjadi. Kita berdoa di bulan yang penuh berkah ini, yang insya Allah dimustajab, seluruh doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini kita akan lebih banyak di rumah untuk berjamaah salat tarawih, berkumpul dengan keluarga, memiliki waktu luang yang banyak, bahkan 24 jam. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat waktu luang. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihah wal faragh." Yang artinya adalah ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Yang pertama yaitu nikmat sehat. Yang kedua yaitu waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas.
tidak menutup kemungkinan di antara kita pada Ramadan kali ini terkumpul dua nikmat tersebut. Dari sisi kita bisa menjadikan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Karena biasanya kita disibukkan dengan undangan bukber bersama angkatan mungkin dari SD, TK, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan lain sebagainya. Belum lagi undangan dari sepupu, temannya suami, kalau yang belum punya suami, temannya kita juga, kemudian reuni-reuni dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita diberikan Allah nikmat waktu luang, nikmat kesempatan sehat untuk memperbanyak amalan di rumah saja. Kita bisa lebih banyak membaca Al-Quran yang biasanya di bulan suci Ramadan kita hanya tamat 1 kali. Ini karena kita di rumah saja jadi bisa menambah tamat membaca Al-Quran bisa 3 kali dan lain sebagainya. Juga kita bisa lebih banyak membaca tafsir. Tidak hanya membaca Al-Quran hurufnya saja, ayatnya saja, tapi kita bisa meresapi melalui terjemahannya. Kemudian kita bisa membaca tafsirnya. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan berkhidmat kepada anak dan istri, atau kita berkhidmat kepada suami kita. Atau yang belum punya suami, yang belum punya istri, bisa berkhidmat kepada orang tua, membantu orang tua yang biasanya belum pernah membantu cuci piring, nyapu dan lain sebagainya, bisa berbakti kepada kedua orang tua. Juga kita bisa menambah sholat malam yang biasa kita tidak pernah melaksanakan tahajud. Mungkin kita bisa menambah pahala amalan tersebut karena banyaknya waktu luang yang kita miliki di tengah wabah COVID-19 ini. Di balik musibah, kita memiliki banyak waktu luang. Oleh karenanya, kita harus bisa memanfaatkan keadaan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 6, yaitu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sahabat BEN Institute yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kesempatan waktu luang di bulan Ramadan ini dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi sangat merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, yang belum tentu kita akan bertemunya di tahun depan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggaransi kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang depan. Jangan sampai justru nikmat waktu luang di bulan Ramadan yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Hal-hal bermaksiat yang di luar sana, yang masih pacaran, kemudian yang seling lihat video yang tidak-tidak di YouTube, kemudian isi waktu luang hanya dengan mendengarkan musik. Apa bedanya kemudian bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya? Kita dituntut di bulan suci Ramadan ini, Allah langsung yang mentraining kita dengan berbagai amal ibadah yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat BEN Institute, janganlah kita gunakan waktu luang di bulan suci Ramadan ini dengan hal yang tidak berfaedah. Melihat aurat yang bukan muhrim, menikmati dan mendengar gibah dan lain sebagainya. Tentu kita disediakan dengan berbagai macam aplikasi yang ada di handphone kita. Jangan sampai kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat video, gosip, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Lebih baik diisi dengan mendengarkan murattal dan murojaah hafalan Al-Quran. Oleh karena itu, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kita gunakan nikmat waktu luang yang mahal sekali di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya akan memberikan beberapa contoh. Di antaranya yang tadi saya sampaikan yaitu mentadaburi Al-Quran. Yang biasanya kita baca hanya 1 ayat, kita baca 1 juz 1 hari. Bahkan ada yang 5 juz 1 hari. Kita membaca artinya, kita mentadaburi Al-Quran, membaca tafsirnya, asbabun nuzulnya. Kalau hadis, asbabul wurudnya. Kita pelajari, banyak yang bisa kita pelajari untuk mengisi waktu luang. Atau yang belum bisa membaca Al-Quran secara lancar, bisa belajar kepada teman, kakak, adik, bisa berbagai dengan aplikasi yang sudah tersedia pada zaman kali ini. Bisa via Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Memfasihkan tajwid bacaan Al-Quran, kemudian kita belajar tahsin dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan di Ramadan yang berbeda kali ini dalam mengisi waktu luang dan nikmat sehat kita bermanfaat untuk sahabat BEN Institute semua.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada yang benar itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu pasti dari diri saya pribadi. Jangan lupa untuk teman-teman BEN Institute yang di rumah untuk selalu mendukung channel YouTube ini. Semoga selalu menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar berikan pertanyaan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.